Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad As'ad Darul Ghifari dari jurusan ekonomi dari Jember. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perpajakan demi memenuhi tugas saya, yaitu menjelaskan perpajakan sepemahaman saya selama 20 menit atau lebih. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, karena habis ini saya juga masih ada jam kuliah ya. Pengantar tentang PPN, yang mana PPN itu adalah salah satu dari materi perpajakan gitu ya. Undang-Undang PPN, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Jadi ketika kita itu memiliki barang mewah dan konteksnya masih ada di negara Indonesia, kita itu juga terkena pajak. Yang nomor 2, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, dan ada juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan ada juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Jadi perpajakan di Indonesia itu juga salah satu harmonisasi ya, atau sebaliknya. Sebutan untuk dasar hukum PPN sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa, beserta perubahannya. Undang-undang yang menjadi dasar hukum pemungutan PPN atau pajak ya, ini dapat disebut dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984. Karakteristik PPN sendiri itu ada 4. Yang pertama, pajak atas konsumsi dalam negeri. Yang kedua, pajak tidak langsung. Yang ketiga, multistek non kumulatif. Dan yang keempat, pajak objektif. Karakteristik PPN itu sendiri atau pajak itu sendiri, yang pertama, pajak atas konsumsi tadi ya, yang nomor 1 tadi, pajak konsumsi. Pajak konsumsi itu ada 11%, dan juga ada pajak tidak langsung atau bayar pajaknya itu kita diwakilkan oleh seorang pelopor desa atau yang bisa kita percayai untuk mewakilkan pajak kita, uang pajak kita nanti disalurkan atau dibayarkan kepada pemerintah itu sendiri. Jadi itu yang namanya pajak tidak langsung. Ada yang namanya pajak stek non kumulatif, dan yang keempat yaitu pajak objektif. Pajak objektif sendiri karakteristiknya itu timbulnya kewajiban pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif pajak tidak relevan, tidak memperhatikan asas keadilan pemungutan pajak, dalam regresif atau kesenjangan beban pajak. Nah, apa itu nilai tambah? Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga modal sewa
tanah, upah kerja, dan laba pengusaha adalah merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan PPN itu sendiri. Jadi kalau kita memiliki seperti yang telah disebutkan tadi, contohnya mempertahankan laba, sewa tanah, upah kerja, dan laba pengusaha, itu salah satunya. Nah, itu sudah bisa dikenakan pajak itu ketika ada di negara Indonesia ya. Seperti yang dijelaskan oleh Undang-Undang PBN tahun 1984. Jadi begitu. Menjelaskan pengusaha kena pajak. Contohnya, pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, dan mengekspor barang, atau melakukan usaha perdagangan, atau memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Itu sudah dikenakan pasal 1 angka 14 Undang-Undang PPN ya. Jadi begitu. Ada juga pengusaha kena pajak, adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP, PKP atau JKP yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang pasal 1 ayat angka 15 Undang-Undang PPN. Ada juga pengusaha kecil. Pengusaha kecil itu apa? Pengusaha yang selama 1 tahun melakukan pembukuan, menyerahkan BKP atau JKP dengan jumlah peredaran bruto atau menerima bruto tidak lebih dari 4,800.000. Jadi salah satunya seperti UMKM, terus kerja kecilan, tapi yang kerjanya itu bersifat tetap dan sudah memiliki pendapatan tetap minimal 4,800.000 atau 4.800.000, itu sudah bisa dikenai pajak. Bagaimana kalau seumpamanya UMKM itu per bulannya itu tidak sampai mencapai penghasilan 4.800.000, maka itu tidak dikenakan pajak. Jadi begitu. Kok 4 juta sih? 4.800.000.000 rupiah. Jadi begitu. Timeline pelaporan pengukuhan BKP itu mungkin sudah paham ya. Itu agak ruwet kalau yang itu. Kita lanjut menjelaskan tentang tentang ini kan kadang bertanya-tanya ya, seperti saya kan masih anak kecil, itu kadang saya berpikir kapan kita sudah akan dikenai pajak gitu ya. Salah satunya yaitu ini PPN itu, pajak itu terjadi saat menyerahkan BKP, impor BKP, penyerahan JKP, pemanfaatan BKPTB dari luar daerah pabean, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, ekspor BKB, wujud ekspor BKBT atau ekspor JKP. Yang pertama ya, saat terutang kita sudah dikenai pajak itu pembayaran diserahkan sebelum penyerahan. Jadi contoh, Budi
ada seseorang itu memesan furnitur ke PT Kayu Asli ya, Jepara, sama daerah Jepara pada tanggal 10 Januari. Meskipun pesanan baru jadi dan diserahkan pada tanggal 15 Februari, tetapi karena Budi telah membayar lunas pesanannya pada tanggal 10 Januari, maka pajak atau PPN terutang dan dipungut oleh PT Kayu Asli Jepara pada tanggal 10 Januari. Maka ya dari tanggal 10 Januari itu kita membayar pajak, meskipun barangnya itu diperoleh atau bisa dimiliki oleh kita itu tanggal 15. Jadi begitu. Itu contoh pembayaran diterima sebelum penyerahan. Yang nomor 2 contohnya pemanfaatan BKPTB dan JKP dari luar daerah pabean. Terutangnya PPN terjadi pada saat apa? Pada saat orang pribadi atau badan tersebut mulai manfaatkan BKPTB atau JKP tersebut dalam daerah pabean, gitu ya. Saat terutang khusus kedua, pemanfaatan BKPTB dan JKP dari luar daerah pabean. Kapan pemanfaatan itu dimulai, gitu ya? Mana yang terlebih dahulu terjadi antara peristiwa berikutnya. Jadi contohnya itu 1, saat BKPTB dan atau JKP tersebut secara nyata digunakan oleh pihak yang memanfaatkannya. Yang kedua, saat harga perolehan BKPTB atau JKP tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya. Yang nomor 3, saat harga jual BKPTB atau penggantian JKP tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkan. Yang nomor 4 adalah saat harga perolehan BKPTB dan JKP tersebut dibayar baik sebagai seluruh pihak yang memanfaatkannya. Jadi begitu. Kita lanjut ya. Materi selanjutnya yaitu ini yang sering kita temui ya, mungkin faktur pajak PKP pedagang eceran. Jadi kan kita seperti saya ya, bukan kita, seperti saya gitu, hidupnya kan di desa ya. Jadi juga ekonomi mungkin kalau dibandingkan dengan orang kota itu sangat minim sekali. Dan ekonominya juga atau kebutuhan kita itu mestinya kalau orang kota biasanya itu beli pok-pokan, sedangkan kalau seperti saya yang hidupnya di desa itu belinya ngecer. Adalah eceran mungkin ya. Contoh saja rokok itu kalau di desa masih bisa diecer satu persatu. Itu kalau surya harganya satu batang itu 2.500. Kalau orang kota itu nggak mungkin. Soalnya mereka kan juga ekonominya juga terpenuhi, jadi nggak ada yang jualan rokok eceran seperti di desa mungkin ya. Sepengetahuan saya, mestinya kalau orang kota itu belinya pak-pakan. Contoh simpelnya seperti itu sih tentang eceran ini, pemahaman eceran tersebut. Jadi pajak eceran yaitu penyerahannya yaitu BKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada pembeli, menerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir termasuk yang dilakukan melalui PMSE, merupakan PKB pedagang eceran, tidak ditentukan berdasarkan KLU. PKB perdagangan eceran dapat membuat faktur pajak eceran atas penyerahan BKP kepada konsumen
akhir tanpa mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual. Nah, contohnya lagi kalau pajak eceran itu seperti halnya kita itu membeli di Alfamart gitu ya. Alfamart, Indomaret, minimarket, pokoknya yang ada maretnya itu ya. Itu kan kalau di desa umpama kita beli jajan itu 5.000 ya. Tapi kalau di Indomaret, Alfamart atau yang maret yang lain, kadang kita itu dihargai dengan harga 5.300, 750 seumpama begitu ya. Jadi pajaknya yaitu sejumlah uang 500, 750 dari uang 5.500, 750. Kadang kan begitu kalau di Alfamart semuanya harganya 5.000, itu mesti dilebihi kadang 5.500, 750 rupiah. Jadi pajaknya yang mana? Jadi pajaknya yang selisih itu, selisih dari harga yang ada di desa dan juga di Alfamart. Selisihnya berapa? 575 rupiah. 575 rupiah. Jadi selisihnya itu yang akan dibayarkan pajak eceran, itu contohnya. Nah, faktur pajak eceran sendiri dapat berubah: bon kontan, faktur penjualan, segi kas register, karcis, kwitansi atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis. Nah, ya seperti di Alfamart itu kita mestinya akan diberi kwitansi ya, bahwasanya harga barang sekian 5.000 umpamanya. Terus itu ada tulisan harga barang 5.750 rupiah umpamanya begitu ya. Jadi kalau di kwitansi Alfamart itu di bawah kwitansi itu, di bawah total itu akan tertulis ini sudah termasuk pajak, biasanya begitu kalau di kwitansi ya, seperti saya jelaskan tadi. Apalagi ya, itu yang sering terjadi. Terus ada juga pajak masukan ya. Pajak masukan itu apa? Pajak masukan itu PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP atau JKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean atau impor. Nah, jadi pajak masukan itu juga termasuk hal yang diperoleh atau dimanfaatkan oleh kita sendiri. Yaitu yang bersifat berwujud dari luar daerah pabean itu ya. Ada juga tentang ini, kita kembali ke PPN lagi mungkin ya, karena tadi sedikit percontohan tentang pajak itu seperti apa, dan juga pajak yang diterapkan di desa-desa di daerah pedesaan atau perkotaan itu sendiri. Contoh gampangnya itu seperti itu. Jenis pemungut selain PKP penjual, ini yang pemungutan PPN. Pemungutan pasal 16A Undang-Undang PPN. Jadi itu
atau pihak lain pasal 32A Undang-Undang KUP. Pemungutan pasal 16A UU PPN pihak yang menerima penyerahan BKP itu memiliki berapa syarat atau memiliki patokan ya. Yang pertama, instansinya itu di bawah pemerintah. Yang kedua, kontraktor kontrak kerja sama pengusaha minyak dan gas bumi dan kontraktor atau pemegang kuasa. Yang ketiga itu BUMN, restrukturisasi dan perusahaan tentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN. Yang keempat, pemegang izin usaha pertambangan khusus operasi produksi. Yang kelima, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariat, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah. Menyetorkan atau melaporkan PPN ya, fungsi SPT PPN. Jadi fungsinya yaitu saran untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPNBM yang terutang, untuk melaporkan tentang pengkreditan pajak, masukan terhadap pajak keluaran dan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi ini salah satunya, salah satu dari 4 syarat pembayaran pajak di negara ini ya. Salah satunya yaitu ada pelaporan. Kalau nggak salah pelaporan itu setelahnya penghitungan ya. Kita daftar, menghitung, melapor. Iya, kalau nggak salah begitu. Salah satunya itu pelaporan. Ya seperti tadi itu wis. Ya mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.